Haaland kembali hat-trick lewati rekor Ronaldo. Arsenal menang dramatis atas MU. Statistik debut Ronaldo di Al Nassr. Wasit keluarkan kartu putih di laga Sporting versus Benfica. Skandal Juventus, Ronaldo bisa tuntut Bianconeri. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester City sukses mengandaskan Wolverhampton Wanderers pada laga Liga Inggris di Etihad Stadium Minggu malam. Erling Haaland tampil yahut dengan lesakan 3 gol alias hat-trick di menit ke-40, menit ke-50, dan menit ke-54. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Di pertandingan lain, tuan rumah Arsenal berhasil menang dramatis atas Manchester United dengan skor akhir 3-2. Marcus Rashford sempat bawa MU memimpin sebelum Edin Nketiah menyamakan skor menjadi 1-1. Di babak kedua, Bukayo Saka lalu membawa The Gunners kembali memimpin sebelum sundulan Lisandro Martinez kembali samakan kedudukan. Kemenangan Arsenal akhirnya tercipta berkat gol kedua Edin Nketiah di menit ke-90. Hasil ini semakin membuat Arsenal kokoh di puncak klasmen, unggul 5 angka dari The Citizen. Sedangkan MU kini masih tertahan di posisi keempat. Bertanding di Allianz Stadium, Juventus harus puas berbagi angka dengan Atalanta usai bermain imbang dengan skor akhir 3-3. 3 gol sinyonya tua dicetak oleh Angel Di Maria, Arkadiusz Milik, dan Danilo. Sedangkan gol-gol dari tim tamu dilesakan oleh Ademola Lookman, Joachim Maile, dan gol kedua Lookman. Di laga lain, AS Roma menang 2-0 atas tuan rumah Spezia. Stefan El Shaarawy membuka skor di menit ke-45 babak pertama. Ilupi lalu memperbesar keunggulan lewat aksi Tammy Abraham di menit ke-49. Dengan hasil ini, Roma merangsek ke peringkat 4, lalu tepat di bawah ada Atalanta. Dari ajang La Liga, Barcelona meneruskan laju positif menyusul kemenangan atas Getafe dengan skor tipis 1-0. Dalam laga di Camp Nou, Pedri menjadi pahlawan Los Chules usai mencetak satu-satunya gol di pertandingan ini pada babak pertama. Sementara itu, rival Barca yakni Real Madrid juga meraih kemenangan atas tuan rumah Athletic Bilbao dengan skor 2-0. 2 gol Madrid dicetak oleh Karim Benzema di menit ke-24 dan Toni Kroos di menit ke-90. Untuk klasmen sementara, Madrid masih membuntuti Barcelona di papan atas klasmen dengan selisih 3 poin. Hujan gol terjadi di Signal Iduna Park dalam duel pekan ke-16 Liga Jerman antara Borussia Dortmund versus Augsburg. Tuan rumah berhasil menang 4-3 lewat drama kejar-kejaran gol yang mendebarkan. 4 gol Dortmund dibuat oleh Bellingham, Schlotterbeck, Bayern Gittens, dan Reina. Sedangkan 3 gol Augsburg dicetak Arne Meyer, Demirovic, dan David Kolina. Erik ten Hag menyesali beberapa kesalahan yang dilakukan anak asuhnya saat Manchester United dikalahkan Arsenal. Kami memulai pertandingan dengan baik, mencetak gol, memimpin, dan kemudian membuat begitu banyak kesalahan yang sebenarnya tidak dapat diterima. Kami harus belajar dan terus maju. Ten Hag mengatakan bahwa kekalahan dari Arsenal merupakan pelajaran yang sangat berharga. Dirinya tak ingin pemainnya jatuh ke lubang yang sama di laga selanjutnya. Pelatih asal Italia Antonio Conte dipastikan angkat kaki dari klub Liga Inggris Tottenham Hotspur pada akhir musim ini. Hal tersebut dikemukakan oleh pakar transfer asal Italia, Gianluca Di Marzio dalam sebuah acara bertajuk Le Originale yang dihelat Sky Sport. Sementara itu, menurut The Mirror, mantan manajer Tottenham Mauricio Pochettino telah menyatakan minatnya untuk kembali ke klub jika Antonio Conte hengkang.
Al Nassr berhasil mengalahkan Ettifaq 1-0 dalam lanjutan Saudi Pro League musim ini. Cristiano Ronaldo menjalani debut kompetitifnya di laga tersebut dan tampil 90 menit penuh. Meski tak mencetak gol, CR7 mencatatkan total 4 tembakan dengan hanya 1 yang tepat sasaran. Beberapa kali Ronaldo melakukan penetrasi di kotak penalti, tapi masih bisa dibentahkan para pemain lawan. Penyerang Manchester City, Erling Haaland kembali menunjukkan kelasnya sebagai bomber mematikan. 3 gol yang dibuatnya di laga terbaru membuatnya kini sudah mengoleksi 16 hat-trick dalam karir profesionalnya. 4 diantaranya dibuat di Premier League. Dalam catatan ini, Haaland telah melampaui rekor Cristiano Ronaldo yang memiliki 3 hat-trick di Liga Inggris. Steven Gerrard memang diketahui adalah seorang penggemar berat bintang Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Dengan performa impresif pemain timnas Inggris tersebut, tak heran jika dia telah dikaitkan dengan tim-tim besar Eropa. Tapi, Gerrard berharap agar sang gelandang bermain untuk The Reds. Bahkan dia rela untuk terbang ke Jerman demi membawa Bellingham ke Anfield. Karir Nicolo Zaniolo bersama AS Roma tampaknya akan segera berakhir. Sang pemain sudah ingin lepas. Di lain sisi, Roma juga tak akan memperpanjang kontraknya yang habis akhir musim ini. Selain ditawarkan ke klub-klub di Liga Inggris, Football Italia juga melaporkan bahwa Paris Saint-Germain juga dihubungi Roma untuk mencari tahu apakah mereka tertarik untuk merekrut gelandang berusia 23 tahun itu. Kasus yang menjerat Dani Alves membuat Xavi kaget dan prihatin. Hal itu diungkapkannya saat konferensi pers laga Barcelona versus Getafe. Ketika Xavi duduk di kursi konferensi pers, Dani Alves sedang menjalani hari pertamanya di penjara Brian Swan San Esteve Sestroviras, Barcelona. Mantan pemain Barcelona itu harus mendekam di penjara karena sedang menjalani pemeriksaan kasus pelecehan seksual. Bek kanan Celtic, Josip Juranovic, resmi berlabuh bersama klub Jerman Union Berlin pada bursa transfer musim dingin tahun ini. Bintang asal Kroasia itu direkrut dengan biaya sebesar 10 juta pounds atau setara dengan 186,6 miliar rupiah. Ia dikontrak oleh Union Berlin selama 4,5 tahun ke depan atau hingga musim panas 2027. Chelsea telah lama menjadi pengagum Declan Rice dan diperkirakan akan meninggalkan skuad Graham Potter lebih jauh lagi di akhir musim. Tapi The Blues mendapat saingan dari Arsenal yang juga tertarik sama Rice. Menurut The Guardian, Declan Rice sendiri dikabarkan lebih memilih pindah ke Arsenal daripada Chelsea ketika dia memutuskan untuk meninggalkan West Ham United pada waktunya nanti. Kejadian langka terjadi di Liga Portugal. Laga Sporting Lisbon melawan Benfica diwarnai munculnya kartu putih. Kartu putih itu diberikan kepada kedua staf medis yang gercep memberikan bantuan ke si pemain yang alami cedera di lapangan. Kartu putih diketahui merupakan inisiatif baru yang diusung UEFA. Melansir dari laman Sport Bible, kartu putih telah diperkenalkan sebagai bagian dari inisiatif baru untuk ofisial demi mengakui dan memuji klub atas permainan yang adil selama pertandingan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai etika dalam olahraga. Dokumen rahasia alias Carta Segreta Cristiano Ronaldo disebut bisa menghadirkan bencana lain untuk Juventus dalam kasus plusvalenza ini. Dokumen rahasia Ronaldo itu terbongkar dari hasil investigasi Prisma Kejaksaan Turin. Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa mereka membuat perjanjian bonus tambahan buat Ronaldo. Formulir itu hanya ditandatangani Fabio Paratici, direktur olahraga Juve saat itu, tetapi tidak ditandatangani Ronaldo. Republika mengklaim bahwa Ronaldo tidak pernah menerima dokumen untuk ditandatangani, tetapi dokumen itu tetap menunjukkan bahwa Juventus berhutang uang yang dapat Ronaldo tuntut. Pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan bahwa Camavinga tetap berseragam Los Blancos musim ini di tengah tawaran pinjaman dari Arsenal. Camavinga tidak akan pergi pada bulan Januari. Saya tidak tahu musim panas nanti, tapi sampai hari ini Camavinga adalah 100% bagian dari proyek Real Madrid. Sportsmail telah mengetahui bahwa para petinggi United sudah mulai mengeksplorasi rincian yang terkait dengan potensi kepindahan Kane di akhir musim. Sumber lain juga telah mengindikasikan bahwa Kane terbuka untuk bergabung dengan United. Erik ten Hag sendiri ingin sekali membawa Harry Kane ke MU.
Manajer United itu telah menyisakan tempat duduk striker nomor 9 baru untuk rencana taktiknya. Kapten Chelsea Cesar Azpilicueta telah ciptakan rekor barunya kala menjamu Liverpool di Anfield. Azpi menjadi pemain ke-6 dengan penampilan tertinggi di Chelsea dengan 500 penampilan sejak bergabung pada 2012. Dari Marseille, saya sangat bangga dan terhormat telah mencapai 500 pertandingan. Saya sebenarnya tidak pernah memperhatikan pencapaian individu karena tim lebih penting bagi saya, kata Azpi. Laporan bulan ini mengindikasikan bahwa Arsenal berada di posisi terdepan untuk mengontrak Declan Rice musim panas nanti. Rice telah memberikan petunjuk keluar dari transfer musim ini dan menyatakan ambisinya untuk bermain di Liga Champions. Namun mantan gelandang Chelsea Guy Poyet mendesak Todd Boehly untuk kembali tikung Arsenal untuk mendapatkan Rice. Diketahui Boehly pernah sukses tikung Arsenal untuk Mudryk. Achraf Hakimi dinobatkan sebagai olahragawan Arab terbaik tahun 2023 lewat Joy Awards yang diselenggarakan di Arab Saudi. Yang lebih spesialnya lagi, Hakimi naik ke panggung penghargaan itu bersama ibunda tersayang. Hakimi mengungkapkan kebahagiaan dan kebanggaannya, serta tak lupa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang ibu yang telah mendukungnya di setiap waktu. Aurelien Tchouameni tertangkap kamera menonton pertandingan NBA Chicago Bulls melawan Detroit Pistons di Paris, dikala ia sedang dalam masa penyembuhan cederanya. Atas hal itu kemudian segera meminta maaf atas tindakannya tersebut. Dia meminta maaf di depan umum. Dia telah membuat kesalahan, kata Ancelotti pada para wartawan yang menanyakan kabar cederanya. Cristiano Ronaldo mengunggah foto dengan petarung UFC terkenal dunia Francis Ngannou. Ngannou juga menyebut pemain Portugal itu sebagai inspirasi bagi dirinya setelah keluar dari UFC. Senang mengobrol dengan Anda dan terima kasih atas kata-kata baik Anda. Sangat menginspirasi, kata Ngannou. Jude Bellingham segera memulai pembicaraan dengan Dortmund mengenai prospek penandatanganan kontrak barunya. Namun The Sun melaporkan bahwa gelandang berusia 19 tahun itu diperkirakan akan menolak kesepakatan tersebut. Ia dan agennya mungkin akan berminat dengan tawaran konkret dari klub macam City, MU, Liverpool maupun Madrid karena nilainya yang jauh lebih fantastis. Dengan Chelsea yang dibanjiri pemain baru yang melimpah, ada laporan bahwa mereka merencanakan pembersihan skuad di akhir musim. Sesuai laporan itu, 7 pemain tim utama menghadapi masa depan yang tidak pasti di Stamford Bridge, dan Havertz dikatakan menjadi salah satunya. Di tengah kekhawatiran tentang masa depannya, Munchen muncul dengan pendekatan. Munchen kini diketahui telah menghubungi pihak Chelsea untuk menanyakan ketersediaan Havertz. Sanksi Juventus telah merembet ke kubu Spurs, di mana pemilik Spurs kini dipusingkan dengan sanksi yang diterima direktur teknik mereka, yang juga mantan Juventus Fabio Paratici. Paratici dituntut larangan 30 bulan berkecimpung di dunia sepak bola. Jika hal itu berlaku di Liga Inggris, maka kemungkinan Conte yang dibawa juga oleh Paratici juga berpotensi akan cabut. Jika mereka dipastikan tanpa direktur sepak bola mereka, mau tidak mau mereka harus memulai membangun kembali era mereka pasca Paratici. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!